Halo teman-teman, ada ada berita kekacauan nasional ya di Kortes ini. Akhirnya DPR memanggil DJP, Dirjen Pajak, tetapi kok aneh, kok bisa sidangnya dibuka dan kemudian tertutup untuk umum. Ini lucu banget ya, dagelan banget kali ini, hari ini, the jokes of the day hari ini ya. Bagaimana ceritanya? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan kita semua bersidang, kita tidak boleh melihat. Kita nih yang diwakili tidak boleh melihat. Gue nggak ngerti deh. Tapi oke, gue akan sharing ke teman-teman semua. Ini bukan tindakan pencabulan anak kecil, bukan tindakan asusila, teman-teman ya, tidak ada ya. Tidak ada asusila di sini ya, tetapi, kenapa bisa sidang tertutup untuk umum. Oke, gua kasih lihat beritanya dulu deh, dari CNBC. Kortes bikin kacau, DPR panggil bos pajak pagi ini. Wih, luar biasa tanggal 10 Februari ya, luar biasa Pak Surya Utomo yang terhormat ya. Komisi 11 DPR memanggil jajaran DJP Kementerian Keuangan untuk membahas sistem Kortes yang kerap bermasalah sejak diluncurkan 1 Januari. Pemanggilan itu diagendakan dalam rapat dengar pendapat antara DJP beserta jajarannya dengan para anggota Komisi 11 ya. Agenda rapat ini terjadwal pukul 10, tadi sekitar jam 11-an kayaknya deh ya. Rapat yang dihadiri 15 anggota DPR dari 6 fraksi, itu mulai sekitar jam 10.08, oh 10.08 ya. Rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh ketuanya Pak Muhammad Misbahkun ya. Setelah dihadiri sebanyak 15 anggota, terdiri dari 6 fraksi dan 48 anggota Komisi 11 yang terdiri dari 8 fraksi. Dengan demikian, quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 279 dan 281 Peraturan DPR nomor 1 2020 tentang tata tertib telah terpenuhi, kata Pak Misbahkum. Setelah rapat dimulai, Misbahkum menawarkan kepada kepada Surya Utomo, apakah RDP ini mau digelar secara terbuka dan atau tertutup gitu ya. Suryo meminta rapat tentang konteks digelar secara tertutup. Kan gila, teman-teman, gila gitu loh. Jadi ibaratnya orang terpidana, tersangka gitu ya, lu mau kita kita rapatnya diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau kita mau terbuka untuk umum? Ya pasti si orang bangsat pasti bilang tertutup untuk umum lah, gimana Pak Misbakum, orang anggota DPR bisa begitu? Ini sama seperti sidang di pengadilan pajak, kita menggugat oknum gitu ya, oknum ditanya sama hakim, "Anda mau terbuka atau tertutup untuk umum?" Ya pasti dia bilang tertutup dong, gimana. Tetapi kan ini adalah permainan tipu-tipu teman-teman, dunia tipu-tipu di mana mungkin ya, diduga sudah ada pembicaraan di belakang meja, di belakang layar ya, "Tolong dong tertutup dong, jangan dong, gua mau dipermalukan, gila lu ya. Kalau gua dipermalukan, gua bongkar semua kalian nih, bangsat semua kalian semua nih ya. Nah, oh jangan deh, jangan deh, jangan dibongkar dong, tolong dong, bagi-bagi duit ini jangan dibongkar ya, kan kita udah terima sama-sama duitnya," gitu ya. Ya udah kita tertutup aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah pembicaraan di negeri Konoha teman-teman ya, kalau Konoha DPR bisa begitu, kalau di negerinya Indonesia enggak ya, gua rasa ini semua sangat berintegritas sekali ya. Oke, eee, jadi bolanya dilempar ke Surya Utomo gitu ya. Surya Utomo tidak mau terbuka ya, dia mau tertutup gitu ya, dan dengan tidak ada basa-basi langsung diterima oleh si para anggota DPR ya. Saya tawarkan ini kepada Pak Dirjen Pajak. Apakah rapat ini dibuka atau tertutup? Nanti baru saya tawarkan kepada anggota, kata Pak Misbakum ya. Kalau diizinkan pimpinan rapat dilakukan secara tertutup katanya. Merespon permintaan Surya Utomo itu, Misbakum lalu meminta pendapat para anggota Dewan Komisi 11. Mereka pun setuju untuk digelar tertutup ya. Maka rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum, teman-teman ya. Ini videonya ya. Sudah gue publish juga video ini ya. Memang sekacau itu ya di negeri Konoha ya. Tapi enggak, ini Indonesia, ini bagus banget Indonesia ya. Gila ya, tertutup untuk umum ya, tertutup, tiba-tiba sudah hilang sekarang beritanya, videonya ya. Jadi buat apa Komisi 11 DPR punya channel, gue subscribe nih ya, membuat sebuah postingan breaking news kemudian ditutup untuk umum. Jadi feeling gua DPR mau lepas tangan gitu. Dia dia maunya dapat satu persepsi, kami sudah berusaha loh mempublish untuk YouTube, untuk umum, tetapi si dirjennya yang bilang tidak mau terbuka untuk umum, kami ikutin. Nah, kira-kira gitu ya. Dia maunya kesalahan ini dilimpahkan kepada si Surya Utomo, karena dia yang minta tertutup untuk umum, bukan kami. Kami hanya menawarkan kok. Dia mau tertutup untuk umum, ya kami ikutin aja, kira-kira gitu ya. Tetapi kami publis kok, kami transparan gitu ya. Tetapi yang nggak transparan, tuh si oknum tuh, dia yang minta tertutup. Ah, kira-kira gitu ya yang mau disampaikan kepada publik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa memahami bahasa tubuh dari Pak Misbakum ya. Itu hanya pendapat pribadi gua, teman-teman. Kita tidak tahu benar atau tidak bagaimana ceritanya ya. Tetapi sangat lucu sekali teman-teman ya, ketika uang 2 triliun, ada yang bilang 1,3 T, ada yang bilang 2 triliun dan sebagainya ya.
dihambur-hamburkan, dipakai untuk segala macam, barangnya yang jadi nggak jelas, barangnya sampah, membuat rusak kita semua, membuat kacau kita semua, membuat nggak bisa tidur kita semua. Ketika mau disidang tertutup untuk umum. Ini bukan sidang asusila loh ya, ini bukan sidang pemerkosaan, ini bukan sidang anak di bawah umur. Pak Surya Utomo sudah umur berapa puluh tahun umurnya, udah tua dia ya. Ini bukan sidang yang melibatkan pelecehan seksual, tidak. Ini adalah sidang ekonomi, sidang sehubungan dengan penggunaan uang rakyat. Kapan ya terakhir kali DPR sidang tertutup untuk umum? Coba teman-teman komentarin gue ya. Kapan terakhir DPR bersidang sudah dipublish secara live kemudian ditutup? Kapan? Kapan ada sidang seperti itu? Gue nggak ingat. Coba teman-teman komentar ya, oke? Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.